sebentar. Maaf lama Bu ya. Aku kabar dari Ibu semua nih. Alhamdulillah. Tadi mau ngomong apa Ibu kira-kira nih? Belum ada baru bahas-bahas apa tadi? Jadi kayak rame gitu ya. Yang sama bahas anak, rumah tangga. bahas rumah tangga nih Bu ya. Bahas anak apa tuh Bu? Ini anak dia berpotensi sama Bu Risa. Masih gimana sama Bu Rahma? Oh, anak saya udah lama sih berarti. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin permasalahan Ibu sama Bu Risa lagi ya. Nah kebetulan Ibu saya dapat informasi katanya di puskesmas saya ada tuh penyuluhan tentang ngobrol-ngobrol gitulah. Nanti mungkin dapat saya informasikan ya biar nanti dapat sosialisasi ke ibu-ibu juga ya. Mungkin besok gimana Bu? Boleh nggak? Boleh. Bagus buat kita Bu ya. Oke kalau begitu nanti saya telepon dulu ya Bu ya. Nanti mungkin besok saya kabarin lagi ibu gimana? Boleh. Nanti tinggal dikabarin aja. Kenal aja. Aku lagi bisa. Baik Ibu, seperti yang semalam kita bicarakan waktu kita ngumpul-ngumpul Bu ya, Ibu kan bahas tentang ngompol ya. Saya juga bilang saya akan mengundang kayak sosialisasi mengenai permasalahan ibu-ibu. Nah kebetulan ada perawat yang datang nih, Pak Dodo. Mungkin Pak Dodo yang bakal jelaskan mengenai permasalahan ya. Silakan Pak Dodo, boleh dijelaskan? Baik, selamat pagi Bu-ibu. Pagi. Kenalkan saya Mr. Stefanus atau biasa dipanggil Dodo. Bisa panggil Pak Dodo, bisa panggil abang aja nggak apa-apa. Ini ibu-ibunya saya dengar-dengar ada masalah nih ya terkait anaknya sering ngompol nih katanya. Iya. Ibu boleh kita saling berkenalan dulu. Boleh namanya Bu dari ibu yang sana? Saya Meme. Ibu Nene, Ibu Rita, Ibu Putri, Saya Rahma. Ibu Rahma. Oke, siapa di sini nih yang masih ngompol nih adik-adiknya nih? Aku masih ngompol. Boleh mantan-mantan. Pasti repot nih ya Bu ya, pagi-pagi harus jemur kasur. Nah, ini masalah mengompol ini bisa menjadi masalah yang serius. Nah, nanti sebelum menjadi masalah yang serius kita bisa jaga dulu supaya ini tidak menjadi masalah serius, kita bisa kontrol anak ini. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu gejala-gejala mengompol pada anak ini. Jadi secara pembukanya saya bilang dulu ini namanya enuresis. Jadi enuresis ini kalau secara asli kita bilang inilah mengompol. Jadi nanti saya akan jelaskan kepada ibu kira-kira waktunya 30 menit. Ibu bersedia? Bersedia. Iya ya. Oke, kita akan berangkat Bu ya. Oke, baik. Seperti yang tadi sudah saya bilang Bu, jadi mengompol pada anak itu disebut juga sebagai enuresis. Enuresis adalah istilah medis dari mengompol. Kondisi ini terjadi saat seseorang atau anak-anak ini buang air kecil pada malam hari. Namun tidak menutup kemungkinan mengompol ini terjadi di siang hari juga. Karena kalau tidur siang juga bisa mengompolnya anaknya. Jadi mengompol ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang dewasa, tidak hanya anak-anak. Ada tuh orang dewasa yang mengompol. Ibu ingat ada artis tuh pelawak yang kalau dia ketawa terbahak-bahak terus ngompol tuh. Nah itu juga bagian dari enuresis. Lalu kondisi ini terjadi karena kandung kemih tidak merespon sinyal alami saat itu kandung kemihnya itu butuh dikosongkan. Jadi kalau kita orang dewasa yang normal kita kan tahu nih kapan harus mau kencing, kapan tidak kencing. Jadi seperti sekarang ini kita kontrol tubuh kita untuk tidak mengeluarkan air kecil itu. Nah, jadi kalau pada anak-anak yang mengalami mengompol itu kandung kemihnya ini gagal mengontrol. Jadi air kencingnya itu mengalir begitu saja, tidak terkontrol oleh anak ini. Ini bisa terjadi karena kandung kemihnya kecil. Maklum ya Bu, anak-anak kandung kemihnya kecil. Jadi kandung kemih kecil ini nanti airnya banyak masuk. Air ini mau keluar tapi gara-gara kandung kemih ini kecil, jadi nggak bisa tertampung, jadi mengompol anaknya. Paham Ibu ya? Oke. Lalu ketidakmampuan untuk menahan kencing. Ini seperti yang saya bilang tadi terkait respon tadi yang sinyal tadi. Lalu mengalami gangguan tidur. Ini pada anak-anak yang mimpi buruk juga bisa nih terjadi mengompol. Atau juga ada nih cerita dari orang, dia mimpi ke kamar mandi, bangun-bangunnya ngompol. Nah,
Lalu ada juga mengonsumsi obat yang mempengaruhi kualitas tidur. Ada obat-obatan yang justru bikin kita tuh lebih banyak mengonsumsi air. Jadi itu nanti berpengaruh ke kandung kemih kita. Jadi bisa berkembang ngompol, anak-anak terutama. Jadi tapi anak-anak di sini sehat semua Bu ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang mengonsumsi obat Bu ya. Berarti masalah tentang mengonsumsi obat ini tidak ada Bu. Lanjut. Jadi ada enuresis itu ada enuresis primer, ada enuresis sekunder. Enuresis primer ini terjadi sejak bayi. Nah, ibu-ibu ada nggak nih anaknya yang tadi mengompol nih? Mengompolnya sejak kapan nih Bu? Ini anak saya dari lahir. Dari lahir mengompol. Tapi udah berhenti dia. Oh, udah berhenti ya. Usia berapa tuh berhentinya? 5 tahun. Oh, usia 5 tahun. Baru bisa Iya, ya. mengompol lagi ya. Ibu bisa? Ini dari kecil sampai umur 2 tahun. Masih belum berhenti juga ya. Oke. Ibu Putri? Sama ini sampai umur 7 tahun masih ngompol dia. Masih mengompol juga ya? Ibu Rahma? Ini dari lahir ya, tapi umur 4 tahun udah bisa nulis ke kamar Sekarang mandi. masih mengompol Sekarang juga? enggak. Oh, Udah. tapi yang Ibu Rahma sama Ibu Meme udah nggak lagi Bu ya anaknya ya. Lalu saya kembali ke sini, enuresis primer ini enuresis yang terjadi sejak bayi. Nah, contohnya anak-anak ibu ini ya, anak ibu Putri sama anak ibu Risa, dari bayi sampai sekarang belum. Jadi ini terjadi karena adanya gangguan hormon ADH, yaitu hormon yang berfungsi untuk menurunkan produksi urin. Bisa terjadi gara-gara ini. Ada karena kelainan struktur saluran kemih, seperti kelainan katup lubang atau saluran ureter yang lebih dari 2. Lalu bisa terjadi karena kelainan pada saraf otak seperti cerebral palsy. Nah, ini juga bisa terjadi karena yang tadi itu Bu, tidak bisa mengontrol itu gara-gara kandung kemihnya kecil juga kan. Nah, itu dia. Lalu enuresis sekunder, Ibu Meme dan Ibu Rahma, anak ini sudah bisa mengontrol kencingnya, tidak ngompol lagi. Tapi kedepannya ini juga perlu diwaspadai, perlu dijaga. Karena enuresis sekunder ini merupakan enuresis yang timbul 6 bulan maupun beberapa tahun setelah anak mampu mengendalikan kandung kemihnya. Jadi misalnya udah berhenti nih, tapi nanti kira-kira sekarang umurnya 7 tahun Bu ya anaknya ya. Nah, nanti di umur 8 tahun ngumpul lagi. Nah, itu masuk ke enuresis sekunder. Jadi ini terjadi karena gangguan enuresis yang diturunkan dari orang tua. Misalnya orang tua mengalami ngumpul-ngumpul juga, jadi anaknya ini bisa juga ngumpul. Lalu karena aspeknya gangguan tidur, diabetes, infeksi saluran kemih, sembelit atau konstipasi, susah buang air besar, cedera saraf tulang belakang, misalnya akibat olahraga atau kecelakaan, stres berat, salah satunya akibat belajar berkemih di toilet yang dipaksakan atau dimulai di usia yang terlalu dini. Lanjut lagi Bu. Jadi gejala, kita kembali ke gejala enuresisnya ya. Nanti itu gejalanya ada kerap mengumpul di malam hari. Karena kalau kita tidur malam kan biasa lebih panjang ya daripada siang. Kalau tidur siang paling lama itu anak-anak tidak sampai 4 jam lah kayaknya. Lalu nanti tuh anaknya kenapa tuh bangunnya pakainya basah akibat udah kena ngumpul tadi. Kasurnya juga bakal basah. Nah, makanya itu yang bikin repot nih ibu-ibu nih. Pagi-pagi harus jemur kasur, siang-siang harus dijemur. Malamnya diumpulin lagi. Nah, lalu mengompol setidaknya 2 kali seminggu selama kurang lebih 3 bulan. 2 kali seminggu kurang lebih 3 bulan. Banyak nih Bu. 2 kali seminggu dalam 3 bulan. Jadi pencegahan enuresis ini kita dapat edukasikan ke anak atau kita latih anak kita supaya jangan banyak minum sebelum tidur malam hari. Karena kalau kita banyak minum sebelum tidur, nanti airnya kan nggak keluar tuh. Nah itu ngumpul dia malamnya. Jadi minumnya itu biar banyak di siang aja. Tapi sebelum tidur dia Minum susu. Minum iya. Tapi usahakan jangan terlalu dekat dengan tidurnya. Kita latih dulu. Misalnya tidur jam 9. Jangan di 9 kurang 5 dia minum susu. Nah, gitu ya. Jangan mepet-mepet kali karena nanti akan tertampung. Nggak bakal keluar di pagi, keluarnya di malam itu juga. Tapi pas tidur. Lanjut ke kamar mandi sebelum tidur. Nah, anak-anak ini kan sebelum tidur masih sama orang tua ya. Jadi sebelum dia tidur tuh kita bawa dulu kamar mandi, Dek pipis, nah gitu. Jadi anak-anaknya juga sebelum tidur itu kosong. Jadi andai kata masih ada air yang tadi konsumsi, itu masih bisa tertampung. Lanjut. Nah, penanganan enuresis nih, anak-anak ibu yang masih mengumpul sampai sekarang.
Jadi kita bisa pakaikan popok ke anaknya. Anak-anaknya masih pakai popok, Bu? Masih. Kalau tidur, tapi nggak ada juga. anaknya nggak nyaman ya, jadi nggak dipakaikan popok. Nah, itu bisa salah satunya. Ada kok beberapa teknologi popok sekarang yang bisa yang nyaman ke anak, tidak bikin gatal. Itu bisa dipertimbangkan, Bu. Lalu kita bisa motivasi anak. Jadi kita kasih bladder training atau kita ajari anak untuk bisa ke toilet. Misalnya anak berhasil nih, kita kasih lah seperti award, ujian. Tidak harus hadiah materi, ujian aja. Ih, adek mantap loh. Nah, gitu. Lanjut melatih anak agar tidak mengompol, seperti membawa tadi sebelum tidur kita bawa ke kamar mandi dulu. Lalu penanganan melalui obat-obatan ini kita hindari, Bu ya. Jangan sampai anak-anaknya harus mengonsumsi obat nih. Lalu penggunaan kateter ini juga kita hindari. Jangan sampai penggunaan kateter ini biasanya kita gunakan untuk orang-orang yang benar-benar tidak bisa mengontrol kandung kemihnya lagi. Asli itu langsung keluar gitu aja. Lalu menggunakan teknologi ini ada nih teknologinya sekarang dia pakai sensor dia. Jadi kalau anaknya ngompol bunyi tuh ada sinyal ke kita, ada alarmnya. Tapi ya itu kan sudah ngompol duluan dia. Lanjut ya. Nah, itu dia, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Anak-anaknya masih ngompolnya nih seberapa sering nih, Bu? Ngompol. Soalnya saya tapi kayaknya tiap malam, kayaknya pagi. Kalau ibu nih yang anaknya udah ngumpul lagi, gimana nih, Bu? Sebelumnya caranya supaya anaknya nggak ngumpul lagi? Boleh dibagikan di sini. Saya cuma nyuruh nanya kalau tidur ke WC. Ya, tadi dirasain dulu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau ibu, Kalau saya emang dia kalau mau sekarang sering bangun, jam 2 kebangun. Itu saya ajak mau pipis nggak? ya emang ada keinginan dari anaknya ya. Salah satu caranya nih, Bu, misalnya anaknya ini udah dibawa kamar mandi tapi nggak mau juga dipipis. Coba aja cara seperti nyalain aja kerannya. Jadi suara air itu bisa memancing anak ini supaya buang air kecil. Salah satu caranya. Tapi masing-masing ibu-ibu nanti bakal menemukan caranya sendiri untuk modifikasi untuk memancing anaknya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Masih ada lagi ya. Baik Ibu, itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu, Ibu Memeng, Ibu Isa, Ibu Putri, dan Ibu Rahman. Dan Ibu RT, terima kasih Bu. Kita sini. Semoga informasi tadi berguna. Jadi masalah mengumpul pada anak-anak ini bisa terselesaikan. Saya pamit dulu ya Bu. Selamat pagi.